Halo, selamat sore teman-teman semua. Jumpa kembali dengan saya, Wahyu Liantara, channel yang akan mengajak Anda berwisata dan jalan-jalan di objek wisata Bali. Oke, kali ini kita akan menuju ke salah satu objek wisata hit Bali, yaitu ke Ubud, Bali tepatnya. Kita akan melihat bagaimana suasana terbaru di Kota Ubud, pusat Kota Ubud, Bali dan sekitarnya. Kita awali dari sini, dari Desa Campuhan, Ubud, Bali. Yuk teman-teman, bareng-bareng kita nikmati perjalanan kita kali ini. Semoga bisa menghibur dan let's enjoy. Oke, saat ini kita berkendara kira-kira pukul 18.15 menit teman-teman. Kita masuk dari Desa Campuhan menuju ke pusat Kota Ubud. Jadi untuk informasi bagi teman-teman, jadi beberapa tempat yang bisa Anda masuki untuk menuju pusat Kota Ubud, yaitu Anda bisa dari Desa Campuhan, dari Desa Pelihatan Ubud dari timurnya, ataupun dari selatannya yaitu dari Pengosekan Ubud, Bali, ataupun dari bisa seperti saat ini kita dari arah barat lautnya teman-teman, dari Desa Campuhan, yaitu desa tetangga yang berada di Ubud juga teman-teman. Kita akan lihat bagaimana suasana kini di Ubud, Bali, di mana katanya saat ini di Ubud sedang dilaksanakan salah satu upacara besar, yaitu Ngentek Linggih, ataupun upacara besar yaitu Musabah Desa di Pura Desa Pekraman, Ubud, Bali. Jadi untuk suasana vibrasi Ubud beda tentunya ketika kita berkendara di sini. Di sisi kanan kiri jalan kita saksikan banyak-banyak penjor yang sudah dipasang di pinggir jalan. Jadi penjor adalah merupakan salah satu lambang diadakannya upacara adat yang ada di Bali. Umumnya penjor dipasang oleh umat Hindu Bali ketika Hari Raya Galungan. Tetapi ketika ada upacara besar di desa, upacara di beberapa pura besar yang ada di desa di Bali juga akan dipasang penjor seperti saat ini di Ubud. Kita tampak lihat begitu indah suasana Desa Ubud yang menyambut upacara besar ini, Piodalan, Ngentek Linggih, dan Musabah Desa. Kita saksikan wisatawan bercampur baur dengan masyarakat yang mengenakan pakaian adat Bali. Saat ini kita berada tepat di depan daripada restoran Lotus sebelah kiri kita, dan juga pintu masuk menuju Pura Taman Saraswati, yaitu pura yang dikelilingi oleh tanaman lotus atau yang begitu indah namanya. Dan ini adalah gamelan yang biasa ditabuhkan ketika ada rentetan upacara keagamaan yang ada di pura-pura. Dan masyarakat ataupun warga masyarakat desa menggunakan pakaian adat Bali. Biasanya ketika ada upacara adat di pura menggunakan pakaian ataupun udang putih biasanya teman-teman. Ketika ada upacara kegiatan keagamaan seperti acara meninggal, kedukaan, menggunakan udang ataupun balutan di kepala berwarna hitam. Udang adalah ikat kepala yang biasa dipakai ketika acara keagamaan teman-teman. Ketika menggunakan udang batik artinya ada acara pernikahan. Dan itulah ciri-ciri biasa orang umat Hindu ataupun warga desa, warga masyarakat di Bali yang umum digunakan. Oke, saat ini kita akan melintas di Jalan Kajeng. Di samping kanan itu adalah Pura Desa Pekraman, Ubud, di mana tempat berlangsungnya upacara ataupun piodalan besar Ngentek Linggih dan Musabah Desa. Oke teman-teman, saat ini kita masih melintas di Jalan Kajeng. Jalan Kajeng ini jalan yang unik ataupun bisa dikatakan gang. Jalan yang begitu kecil dan merupakan salah satu pasar seni unik, di mana pasar yang berada di gang-gang kecil yang menjual oleh-oleh khas Bali teman-teman, di mana beratapkan tenda-tenda kecil di mana para pedagang menjajakan dagangan. Walaupun demikian di sini sangat ramai biasanya teman para wisatawan melihat-lihat barang incaran terjadikan oleh-oleh tentunya ketika nantinya mereka kembali ke tempatnya masing-masing. Di sini kita akan belok ke kanan, kita akan menuju ke Jalan Suweta.
Semoga nanti kita bisa masuk dari Jalan Sweta menuju pusat Catus Bata Ubud teman-teman. Tapi kita lihat nanti, biasanya sih ditutup di sana karena ada upacara besar. Oke teman, kita nikmati saja belusukan kita di gang-gang kecil yang ada di Ubud, Bali ini. Dan ternyata teman-teman, gang yang menuju ke pusat kota Ubud kita ditutup. Dan kita harus mengalihkan mencari gang-gang kecil seperti saat ini, menuju gang-gang kecil yang akan nanti membawa kita menuju kembali ke Jalan Raya Bali. Walaupun gang kecil di sini biasanya banyak sekali ya wisatawan juga yang melintas, yang menggunakan motor, kadang-kadang seperti ini. Jalanan sempit, ya kita harus saling menghargai. Dan akhirnya kita tiba kembali di Jalan Raya Ubud. Oke teman-teman, setelah kita kembali dari Jalan Raya Ubud, kita masih melintas melihat bagaimana suasana kota Ubud di sore hari ini teman-teman. Tampak banyak warga desa yang masih melakukan persembahyaan. Jadi upacara piodalan Taglimi dan musabah desa biasanya dilaksanakan 30 hingga 50 tahun sekali teman-teman. Merupakan upacara akbar, upacara besar yang biasakan dia laksanakan oleh desa-desa adat yang ada di Bali. Kita belok kanan di sini di Jalan Hanuman. Jadi untuk melanjutkan informasi tadi teman-teman, jadi setiap desa adat di Bali biasanya mengaturkan upacara besar Antak Linggih Musabah Desa ini bukan hanya merupakan rasa subakti ataupun rasa terima kasih ungkapan kepada Ida Betaro ataupun dewa-dewa yang berstana di Besakih karena telah memberikan kemakmuran, karena memberikan kemurahan rezeki dan tentunya kesehatan pula. Sebagai ucapan syukur rasa terima kasih timbal balik, maka diaturkanlah sesajian besar yaitu upacara besar piodalan seperti saat ini di Desa Pekeraman Ubud melaksanakan upacara Ngantak Linggih dan musabah desa teman-teman. Jadi dalam filosofi keagamaan umat Hindu, kita hidup di posisi tengah-tengah seperti halnya dalam lambang agama Hindu yaitu swastika, yaitu angka tambah teman-teman. Posisi kita adalah di tengah-tengah. Kita harus memiliki hubungan yang harmonis dan baik, yaitu hubungan kita ke atas, yaitu hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita ke bawah, yaitu hubungan kita dengan makhluk-makhluk yang berada di bawah kita, dan ke samping adalah hubungan baik dan harmonis kita dengan sesama umat manusia walaupun dengan beda golongan. Itulah simbolis dan arti makna daripada swastika, yaitu lambang agama Hindu tentunya teman-teman. Dan di Bali, di Ubud tentunya sebagai salah satu desa seni yang ada di Kabupaten Gianyar, Bali teman-teman. Jadi Kabupaten Gianyar yang memiliki 6 kecamatan teman-teman. Ubud adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar, Bali. Di Ubud ini dikenal sebagai salah satu desa ataupun kecamatan seni yang ada di Gianyar, Bali. Dimana di sini seni lukis, seni tari, seni patung, seni drama dan beraneka macam seni ada di sini. Dan juga Ubud banyak tinggal oleh seniman-seniman. Bukan hanya seniman-seniman Bali, seniman-seniman dari dunia pun pernah tinggal di sini. Siapa yang tidak mengenal Antonio Blanco, Ian Spear dan para pelukis lainnya teman-teman. Dan mereka tinggal di sini karena terilhami dari seni budaya adat istiadat dan alam Ubud yang begitu indah, sehingga mereka menetap di sini menjadikan Ubud sebagai tempat mereka hingga akhir hayat. Demikian pula Ubud dari dulu memang terbuka dengan dunia luar, di mana memiliki hubungan baik teman-teman. Sampai sekarang pun tetap terjaga hubungan harmonis antara Ubud, tetap menerima pengaruh budaya luar, tetapi juga tidak melupakan sendiri bagaimana kita melestarikan menjaga budaya kita sendiri. Kita perlu menyaring budaya luar, jadi kita sendiri yang harus memaknai hidup dalam globalisasi ini teman-teman. Ketika budaya luar masuk, kita wajib menyaring mana budaya yang cocok dengan adat ketimuran, kita ambil. Yang tidak sesuai, kita buang. Tentu itu semua tergantung dari kita sendiri teman-teman. Bagaimana dengan pendapat teman-teman? Semoga dengan kita memiliki saringan yang kuat, kita akan selalu bisa bertahan. Dan bagaimanapun godaan
globalisasi budaya asing yang banyak menerpa Bali. Apalagi Bali adalah daerah internasional, beraneka ragam tingkah pola ulah budi ataupun warga negara dari berbagai penjuru dunia ada di Bali ini teman-teman. Dan Ubud adalah salah satu contoh di mana budaya Bali bisa bertahan dari serbuan budaya luar. Kita tetap hidup berdampingan dengan orang asing, tetapi kita juga memiliki budaya adat istiadat kita yang kuat teman-teman. Seperti saat ini terlihat dari bagaimana kehidupan orang Ubud dalam tetap menjaga budaya mereka. Walaupun kita membutuhkan wisatawan asing karena mereka menghasilkan devisa dari pariwisata, tetapi kita pula tetap bisa menjaga budaya kita karena kita mempunyai ciri khas budaya kehidupan kita masing-masing teman-teman. Semoga kedepannya budaya Bali tetap terjaga dan generasi muda kita tetap bisa melestarikan budaya yang adiluhung yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita semua. Saat ini kita akan ambil arah ke kanan teman-teman. Kita akan melintas di jalan Monkey Forest. Kalau lurus itu kita akan tiba di jalan Pengosekan Ubud. Anda pun bisa masuk dari jalan Pengosekan menuju Ubud, kemudian Anda ambil arah ke kiri di jalan Pengosekan seperti saat ini. Kita melintas di jalan Monkey Forest ini teman-teman. Jadi jalan Monkey Forest ini nanti akan membawa Anda ke pusat kota Ubud, Bali. Di jalan Monkey Forest ini ada objek penting Monkey Forest Kera di tengah kota Ubud, yaitu hidup segerombolan ribuan ekor kera yang mendiami hutan dan sangat ramai. Biasanya para pengunjung di sini Anda bisa berfoto menikmati bagaimana tingkah pola lucu para kera yang ada di dalam hutan. Saat ini kita sudah melintas di areal Monkey Forest ya teman-teman. Tadi itu adalah pintu masuk belok kiri. Kalau Anda belok kiri ini adalah shortcut Monkey Forest yang akan membawa Anda menuju ke desa Kuning Bali. Oke, kita masih berada di jalur jalan Monkey Forest teman-teman. Dan bagaimana, semoga Anda masih menyaksikan video ini hingga akhir, tentunya masih tetap semangat mengikuti perjalanan kita sore hari ini. Seperti inilah suasana jalan Monkey Forest. Di sepanjang jalannya banyak terdapat toko-toko yang menjual berbagai aneka khas oleh Bali. Ada restoran-restoran, ada juga hotel-hotel yang ada berdiri di sepanjang jalan ini. Jadi untuk informasi teman-teman, ketika Anda membawa kendaraan motor ataupun mobil yang melintas di kawasan Ubud, tentunya harap berhati-hati, jangan Anda parkir sembarangan di bahu jalan. Suatu saat tentu ada tindakan daripada petugas yang berwenang, Anda baiknya Anda parkir di lapangan umum Ubud yang dialih fungsikan sebagai tempat parkir. Oke, bagaimana teman-teman? Semoga Anda masih semangat menyaksikan video ini, dan tentunya bagi Anda yang dalam waktu dekat ingin mengunjungi Ubud, tentunya semoga video ini bermanfaat. Anda bisa jadikan sebagai gambaran ketika Anda akan mengunjungi Ubud tentang situasi lalu lintas Ubud, tentang situasi suasana jalur jalan mana yang Anda akan lalui. Anda bisa memasuki Ubud dengan menggunakan, mungkin Anda menggunakan rental motor yang Anda sewa di berbagai objek wisata Bali. Hampir semua tempat ada teman-teman tempat penyewaan motor, ataupun Anda bisa rental mobil tentunya. Tapi ketika Anda menggunakan mobil, tetap selalu harus ekstra sabar ketika melibas jalanan Bali yang macet. Tentunya motor lebih fleksibel pergerakannya teman-teman, dan tentunya Anda sendiri yang memilih moda transportasi yang Anda inginkan. Oke, setelah tadi kita parkir di lapangan Ubud, dan saat ini kita lanjutkan lagi, let's go, kita lanjutkan lagi explore Ubud dengan jalan kaki teman-teman. Masih di jalan Monkey Forest Ubud Bali ini, kita akan jalan kaki ke arah utara hingga ke pusat kota Ubud Bali.
Ubud kalau dari kota Denpasar mungkin menghabiskan waktu sekitar 20 menitan teman-teman. Kemudian dari Bandara Igusti Ngurah Rai mungkin sekitar 45 hingga 1 jam. Kemudian dari Kuta mungkin sekitar 50 menitan. Jadi Ubud sangat gampang untuk dicapai dengan berbagai moda transportasi. Anda bisa lalui di sini. Tentu juga Anda bisa menggunakan bus Metro Dewata, salah satu angkutan bis medium yang melintas di kota Ubud teman-teman. Anda bisa naik dari berbagai tempat seperti daerah Kuta, dari bandara pun bisa, dari Sanur, dari Kuta, dari Nusa Dua. Tentu untuk mengetahui rute-rutenya Anda bisa download aplikasi di Teman Bus. Di sana ada beberapa rute yang dilalui oleh bis Metro Dewata ini teman-teman. Seperti beginilah suasana senja menjelang malam hari di kawasan populer jalan toko oleh-oleh adalah yang menjual baju-baju dengan pola khas Balinya teman. Jadi Ubud memberikan kenangan tentunya bagi Anda yang pernah melintas sekali. Ketika Anda berkunjung ke Ubud, rasa keinginan untuk berkunjung kedua kalinya akan selalu menggebu-gebu tentunya. Siapa yang pernah merasakan seperti itu teman-teman, semoga suatu saat Anda bisa kembali lagi mengunjungi Ubud tentunya. Ubud berasal, kalau kita ngomongin masalah Ubud adalah sebuah kota yang dimana nama Ubud itu sendiri diambil dari kata ubat. Ubat berarti obat dalam bahasa Indonesianya. Karena di daerah kawasan Ubud ini dulu tumbuh berbagai jenis makanan, obat-obatan Ubud dalam sebuah kerajaan dulunya yang mempunyai hubungan dengan daerah di Sukawati dan Kabupaten Klungkung, kerajaan besar juga. Sebuah kerajaan yang kini menjelma menjadi sebuah daerah kawasan wisata populer. Tentu tidak lepas dari Raja Ubud. Oke, tampak di sini saat ini suasana keagamaan adat istiadat semakin kental teman-teman, dengan adanya penjor-penjor yang berdiri di sepanjang kiri kanan jalan. Juga warga desanya yang menggunakan pakaian adat Bali yang akan melakukan persembahyaan. Dan tentunya para wisatawan juga tidak lupa banyak juga yang kini mengunjungi Ubud. Makin hari Ubud semakin mendunia, semakin terkenal dan semakin ramai saja dikunjungi oleh berbagai wisatawan dari penjuru dunia. Dan di sepanjang jalan ini juga banyak restoran-restoran. Jadi jika Anda mengunjungi ataupun bisa menjadikan Ubud sebagai tempat menginap, mungkin Anda bosan dengan di pusat kota Ubud, Anda bisa mencoba untuk tinggal di kawasan pinggiran Ubud. Ada desa New Kuning, ada desa Pengosekan dengan alamnya yang masih asli, sawah-sawah terasering. Oke, kita masih tetap berjalan kaki. Di sini juga ada tadi money changer, tempat penukaran uang. Ada banyak restoran-restoran juga yang baru buka di sini, teman-teman. Jadi karena ramainya wisatawan membuat banyak restoran dibuka dari berbagai pilihan menu yang ada. Oke, nanti kita akan tiba di pusat kota Ubud. Sebelah kanan kita ini adalah Pasar Seni Ubud, teman-teman, yang dulunya mengalami kecelakaan atau kebakaran di basement tempat parkirnya. Tapi tampaknya sekarang sudah bisa difungsikan kembali. Beberapa waktu yang lalu ketika kita mengunjungi Ubud, para pedagang sudah mulai berjualan. Itu adalah pasar seninya, teman-teman, dan di sini biasanya adalah simpul kemacetan yang ada di pusat Ubud, yaitu yang dari arah jalan Monkey Forest ini yang akan masuk ke jalan raya Ubud. Begitu indah, begitu damai, tanpa penjor-penjor yang begitu besar, tinggi menjulang membelah langit, yang menambah keindahan senja hari di kota Ubud kali ini, teman-teman.
Ya, kita sudah tiba di pusat Ubudnya teman-teman. Seperti ini, banyak wisatawan juga yang menggunakan jasa ojek online, jadi memberi berkah tersendiri tentunya bagi para ojek online. Begitu indah penjor dengan dekorasi yang begitu indah, menambah suasana Ubud semakin meriah, semakin bertambah seni, semakin bertambah ramai, dan semakin bertambah indah Ubud saat ini teman-teman. Tentu bagi wisatawan yang mengunjungi saat ini tentu berlimpah kebahagiaannya ketika dulu Ubud yang sudah begitu indah yang kita ketahui bersama saat ini bertambah indah dan bertambah meriah dengan dilaksanakannya upacara piodalan besar, yaitu musabah desa di Pura Desa Ubud ini teman-teman. Suasana senja memberikan kita betapa indahnya suasana keberagaman teman-teman. Dan di depan sana di ujung jalan tersebut adalah Istana Raja Ubud atau Puri Saren Ubud. Bangunan kembar dua itu adalah merupakan pasar seni Ubud Bali teman-teman. Tampak wisatawan juga banyak di sini yang juga ikut merasakan bagaimana suasana Ubud saat ini, keindahan, kemeriahan, suasana senja ketika mereka liburan di Bali. Oke teman-teman, beginilah bangunan yang dibangun di depan daripada Pura Desa Ubud, tempat dilangsungkannya upacara piodalan besar musabah desa Menteglingi di Pura Desa Pekalongan Ubud Bali. Yang orang Bali menyebutnya bangunan taring yang menjadikan ada karya upacara besar. Juga warga umat Hindu, warga Desa Pekalongan Ubud di sana sedang melaksanakan upacara prosesi persembahyangan teman-teman. Dan juga tampak wisatawan sangat menikmati sekali suasana Ubud saat ini. Bagaimana pendapat teman-teman? Anda bisa tulis di kolom komentar. Mungkin Anda yang pernah mengunjungi Ubud beberapa waktu yang lalu, ataupun saat ini sedang berada di Ubud sedang berliburan, tentunya saya ucapkan. Oke teman-teman, bagaimana perjalanan kita dari tadi motor vlog, kemudian walking tour di virtual tour kota Ubud Bali untuk saat ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di next episode di Ubud Wisata Bali. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa dan bye-bye.